Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap sehat dan semangat. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bersama saya Roma Agus CSSR. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan dunia kita zaman ini, apalagi dengan perkembangan teknologi digital yang luar biasa, ada begitu banyak penawaran, begitu banyak ajakan untuk bergabung dengan bisnis ini, bisnis itu, usaha ini, usaha itu, dengan macam-macam tawaran yang luar biasa. Yang ditawarkan itu adalah keuntungan yang besar, yang ditawarkan adalah kemudahan, yang ditawarkan adalah fasilitas, sehingga orang seringkali tanpa pikir panjang langsung bergabung. Dan tentu saja saudari-saudara, hal-hal yang serba menawarkan kemudahan, apalagi pada dunia yang sungguh sangat maju pesat ini, di mana kita tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang lurus, mana yang ternyata adalah bisnis ilegal, penipuan, dan sebagainya. Kita mungkin menjadi korban dan bukan orang yang beruntung. Kita saksikan akhir-akhir ini bagaimana saudari-saudara, ada sekian banyak bisnis, usaha, apakah itu offline ataupun apalagi yang online, di mana banyak orang mengeluh, banyak orang kemudian protes, banyak orang berteriak karena sudah menjadi korban penipuan bisnis online. Yang namanya bisnis memang selalu menawarkan keuntungan yang besar, kemudahan, fasilitas, dan sebagainya. Tetapi, kalau kita mendengar Yesus hari ini, saudari-saudara, saya pikir sungguh sangat mengherankan. Karena Yesus tidak takut kehilangan para pengikutnya. Karena lazimnya seperti saya katakan tadi, seorang guru akan selalu mempromosikan hal-hal yang baik, hal-hal yang hebat, yang menarik dari ajarannya.
sehingga dapat menarik banyak pengikut. Ibarat bisnis tadi, yang dipromosikan adalah keuntungan yang banyak dengan usaha yang sedikit, kemudahan, fasilitas, dan sebagainya. Tapi Yesus justru menyampaikan suatu penawaran, boleh saya katakan begitu, yang bagi kebanyakan orang ini tidak bisa diikuti, tidak bisa diterima. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Bayangkan saudara-saudara, bukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan yang bisa dirasakan langsung, bebas dari segala macam ancaman. Orang kemudian mendapatkan macam-macam fasilitas, kemudahan, keuntungan, bonus-bonus. Tapi justru Yesus mengatakan, kalau ada yang mau mengikuti aku, menyangkal diri, pikul salib, lalu mengikuti dia. Ini sebuah tawaran, sebuah tantangan yang tidak menarik memang untuk orang zaman sekarang, apalagi dalam dunia kita yang serba instan, serba digital ini. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop Injil hari ini saya bisa mengatakan bahwa Yesus sungguh menjadi pribadi yang punya integritas yang sangat kuat. Ia tidak berpura-pura. Ia tidak membuat janji-janji kosong hanya untuk memikat atau mencari banyak pengikut. Yesus bukan pribadi seperti itu. Yesus tidak takut kehilangan pengikut. Tapi dia justru dengan jujur mengatakan apa yang harus disadari oleh orang yang mau mengikuti dia. Yesus sadar betul, saudara-saudari, bahwa seorang murid sejati adalah dia yang selalu siap sedia menanggung resiko demi memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, yakni nilai-nilai cinta kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Mengagumkan saudari-saudara bahwa ternyata keterbukaan Yesus ini tidak mengecilkan nyali para pendengar, terutama para pengikutnya. Para murid tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah guru yang secara jujur berbicara tentang realitas dunia yang kini terjadi, realitas masa depan yang akan terjadi. Dia tidak sedang menawarkan sebuah produk yang mendatangkan banyak keuntungan dengan janji-janji kosong yang kadang-kadang justru tidak masuk di nalar. Bagi Yesus, saudari-saudara, kehidupan yang sekarang itu merupakan anugerah yang mesti dipergunakan, mesti dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab. Sehingga kelak ketika harus kembali kepada Allah sang pemilik kehidupan, setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya karena ia telah menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, kehendak sang pencipta, kehendak sang pemberi kehidupan. Saudari-saudaraku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus pada zaman ini, zaman yang serba mudah, memang tidak gampang. Mengapa tidak gampang? Karena ada di sana mentalitas instan, mentalitas jalan pintas yang mewarnai zaman kita ini, saat ini. Yang membuat kita kadang takut memikul salib, takut berkorban, takut menjadi korban, takut segala resiko dan konsekuensi. Kita melihat, saudara-saudara, banyak orang kemudian memilih meninggalkan Yesus karena tidak tahan menanggung salib, karena tidak mau menjadi korban, karena mencari aman, karena mencari kemudahan dan fasilitas, karena mencari keuntungan.
Mereka memilih untuk mengikuti janji-janji manis, janji empuk yang ditawarkan oleh dunia. Tapi sayang begitu banyak orang justru sungguh sangat kecewa setelah meninggalkan Yesus. Mereka mengakui bahwa ternyata empuknya tawaran dunia justru menyelinapkan racun atau bisa yang membawa penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Saudari-saudaraku, apakah kita, Anda dan saya, termasuk orang-orang yang tetap tegar, tetap setia dalam mengikuti Yesus? Ataukah kita pun mulai membuat perhitungan untuk perlahan berpaling dari Tuhan? Yang bisa menjawab ini tentu saja adalah diri kita masing-masing. Sebab yang paling tahu mutu keimanan adalah Anda sendiri dan Tuhan, bukan orang lain. Moga-moga, saudari-saudara, kita selalu tetap mampu menentukan pilihan untuk berada di pihak Yesus. Konsisten, komitmen mengikuti Dia, bahkan kalau harus memikul salib, bahkan kalau harus berkorban. Sebab tujuan akhirnya adalah kebahagiaan bersama Dia, bukan pertama-tama dan terutama kebahagiaan di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat dan seluruh anugerah yang boleh kami terima dan nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih karena kami boleh menerima hidup yang boleh kami manfaatkan, kami gunakan untuk menjalankan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa hidup setia, konsisten, dan konsekuen dengan penuh komitmen mengikuti Engkau di jalan yang Kau lalui, jalan yang menuju kepada kebahagiaan, jalan keselamatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.